Ya Zil, mudah-mudahan perutnya tidak keroncongan sebelum kita pulang ya. Bisa bertahan kan? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, siapa yang akan memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Fahri aja. Indonesia berdoa mulai. Dengan pembacaan doa tadi, kita berharap pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak datang hari ini? Coba lihat temannya ke kiri dan ke kanan. Apakah ada bangkunya yang kosong? Tidak. Berarti hadir semuanya ya? Hadir. Nah, hadir. Akbar, apakah ada temannya yang tidak hadir, Akbar? Bagaimana? Hadir semuanya? Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil belajar Pancasila. Siapa yang akan memimpin? Yuki, silakan. Diharapkan kepada seluruh anak-anak itu untuk berdiri. Baik, harus semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nyanyi P5. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak semuanya yang telah membawakan nyanyi Indonesia Raya dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah
ilmu pengetahuan alam sosial, yaitu tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah anak-anak ibu dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan penyebab, gejala, dan cara pencegahan dari penyakit yang menyerang sistem gerak tersebut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu mampu bekerja dalam kelompok serta mempresentasikan hasil kelompok tersebut di depan kelas. Nah, ada yang paham tujuannya? Nah, ada yang ragu? Tidak. Nah, tidak. Ah, baiklah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada siang ini, adakah anak-anak ibu pernah melihat gambar seperti yang ibu tampilkan di depan? Ada. Ada pernah lihat gambar seperti itu? Ada. Coba perhatikan gambarnya. Itu gambar apa? Otot. Nah, gambar kram otot. Apa yang menyebabkan terjadinya kram otot? Karena tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, jadi penyebabnya adalah karena tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, jadi seharusnya apa yang kita lakukan supaya kita tidak terjadi kram otot atau diserang oleh kram otot? Melakukan pemanasan. Nah, melakukan pemanasan. Nah, siapa di antara anak-anak ibu yang pernah mengalami seperti itu? Coba tunjuk tangan yang pernah. Nah, Fahri, apa yang pernah terjadi atau apa yang Fahri alami tentang kram otot? Bagian mananya yang kram? Nah, bagian betis. Apa penyebabnya? Karena tidak melakukan pemanasan. Nah, karena tidak melakukan pemanasan. Nah, Yazil, apa Yazil yang terjadi kram waktu itu? Nah, betis. Olahraga apa yang dilakukan pada saat itu? Nah, badminton. Nah, apakah sebelum melakukan olahraga Yazil melakukan pemanasan? Tidak. Ah, tidak. Berarti penyebabnya adalah tidak melakukan pemanasan saat saat berolahraga. Jadi untuk kedepannya, apa yang akan kalian lakukan supaya tidak terjadi kram otot? Melakukan pemanasan. Nah, melakukan pemanasan. Nah, kapan saja kita lakukan pemanasan? Apakah pada saat sebelum berolahraga saja atau sesudahnya? Sesudahnya. Nah, bagaimana? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah berolahraga. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut, ini ada video, silakan anak-anak ibu tonton ya. Silakan diperhatikan dengan seksama. Kita kali ini akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Coba perhatikan Model dengan pelajaran seksama. kelas untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembukaan. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang,
TBC tulang. TBC tulang disebabkan karena tulang terserang bakteri tuberkulosis atau TBC. Akibatnya, tulang menjadi lemah hingga bernanah. Gejala TBC tulang adalah menderita mengalami nyeri punggung kronis, demam, berkeringat di malam hari, dan kehilangan berat badan. Karena disebabkan oleh bakteri, maka TBC tulang menjadi satu-satunya penyakit tulang yang dapat menular. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku atau tegang di seluruh tubuh akibat infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Infeksi dari bakteri ini berpotensi menyebabkan kerusakan saraf. Bakteri tetanus masuk ke tubuh melalui luka terbuka pada tubuh. Misalnya seseorang yang terkena paku yang berkarat. Perhatikan gambar. Bukan paku berkarat yang menyebabkan tetanus, tetapi luka akibat tusukan paku yang menjadi jalan bakteri tetanus menginfeksi saraf. Berikutnya, kram otot. Kram otot adalah kondisi otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali. Kram otot disebabkan oleh olahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah kurang lancar. Biasanya, kram otot dapat berlangsung singkat dan mereda dengan sendirinya. Perhatikan gambar berikut ini. Kram otot dapat menyerang ke semua otot yang ada di tubuh. Selanjutnya, pencegahan kram otot dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menghindari aktivitas fisik dan olahraga yang berat. 2. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. 3. Lakukan olahraga ringan terlebih dahulu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi aliran darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak yang mati akan mengakibatkan bagian tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Penyumbatan pada aliran darah ke otak, jika tidak segera diatasi, maka dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah. Berikutnya, pencegahan stroke antara lain: 1. Menerapkan pola hidup sehat. 2. Rutin berolahraga. 3. Menghindari alkohol dan rokok. 4. Mengkonsumsi makanan sehat dan tidak mengandung kolesterol yang menyebabkan penyumbatan darah. Selanjutnya, fraktura. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi di mana tulang mendapatkan tekanan atau benturan kuat sehingga menyebabkan terjadinya tulang retak atau bahkan tulang patah. Ada 4 jenis fraktura. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu kondisi ketika patah tulang tidak menembus kulit. Yang kedua, fraktura terbuka, yaitu kondisi ketika patah tulang menembus kulit. Yang ketiga, fraktura parsial, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak utuh atau biasa disebut dengan retak tulang. Yang keempat, fraktura total, yaitu kondisi ketika patahan tulang terbagi menjadi 2 atau lebih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah sudah paham dengan video yang Ibu tayangkan tadi? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Nampaknya karena siang-siang semangatnya sudah kurang. Nah, sekarang kita bersemangat dulu. Semangat. Nah, jadi Ibu harapkan semangatnya terus. Tidak ada yang loyo. Mungkin karena kita sudah siang-siang, jadi sudah ada yang ngantuk ya. Nah, dengan video yang Ibu tampilkan tadi, ada berapa jenis penyakit sistem gerak yang menyerang
bagian tubuh manusia? Coba sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan? IC. Motor, tetanus, obat tulang, sakitis, skoliosis, lordosis, kifosis. Yang lain, ada yang bisa menambahkan? Apa lagi? TBC tulang. TBC tulang. Apa lagi? Stroke. Stroke. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain tadi yang belum disebutkan? Folio, ada satu folio, tapi tidak ada di dalam video. Lah nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya berdasarkan tempat duduk yang sekarang aja. Jadi di sana nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 jenis penyakit. Satu kelompok mendapatkan 3 jenis penyakit. Mungkin tiap kelompok ini tidak, penyakit yang sudah ditampilkan tadi mungkin tidak semuanya kita dapatkan. Hanya saja satu kelompok 3 penyakit. Jadi nanti kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Dan ibu juga akan membagikan bahan ajarnya nanti. Nah, sekarang duduk berkelompok. Nah, sekarang coba duduk berkelompok. Kertas yang ibu bagikan tadi, di sana ada kolomnya ada 4, nama penyakit, penyebab, gejala, dan cara pencegahannya. Nah, sekarang coba kalian buat. Nah, ini spidol. Nah, sekarang coba dibuatnya. Nah, cari jenis-jenis penyakitnya berdasarkan kertas. Ada kertas satu lagi bahan ajarnya. Nah, jadi cari di sini. Nah, semuanya cari di sini. Nah, tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bersuara. Nanti terganggu kelompok deh. Nah, bagaimana yang kelompok ini, ada yang ragu?
Ada yang ragu? Pak Rajin, apakah ada yang kurang paham Rajin? Apa mengerti semuanya? Kelompok 3 bagaimana? Ada yang kurang paham? Gejala sakit punggung, Apakah ada yang sudah siap? Apakah ada yang sudah siap? Bagaimana kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 tinggal sedikit lagi. Nah, kita tunggu dulu ya, tinggal sedikit lagi. Sudah? Nah, apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Coba perhatikan dulu, nanti ada yang kurang isinya. Coba perhatikan lagi bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang, pas kita tampil nanti dikritik oleh teman. Coba perhatikan dulu. Coba diulang-ulang melihatnya. Mana yang kurang? Nah, coba perhatikan masih ada yang kurang atau tidak. Nah, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 Sudah, Bu. sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kita presentasikan lagi. Ya. Ya, kita presentasikan lagi di depan kelas. Nah, kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok mana? Kami, Bu. Kelompok 1 atau 3? Kami, Bu. Nah, kalau begitu berdasarkan nama kelompok aja. Nah, sekarang kelompok 1 kita minta untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas.
Kemudian kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama kelompok Alia, Fahri, Hayuki, Akbar. Nama penyakit lordosis, penyebab faktor genetik kegemukan atau obesitas, postur tubuh yang buruk. Gejala sakit punggung, terutama di bagian pinggang. Punggung bawah terlihat melengkung terlebih, ketidakseimbangan postur tubuh saat berdiri atau berjalan. Cara pencegahannya adalah menjaga berat badan ideal, melakukan latihan fisik secara rutin untuk memperkuat otot perut dan punggung. Nama penyakit adalah rakitis. Penyebab adalah kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfor yang esensial bagi kesehatan tulang. Gejala adalah tulang menjadi lunak dan mudah bengkok, gigi tumbuh lambat dan mudah rusak. Cara pencegahan adalah cukupi kebutuhan vitamin D dengan berjemur di bawah sinar matahari. Nama penyakit adalah polio. Penyebab infeksi virus polio, virus yang menyerang sistem saraf pusat, terutama pada anak-anak. Gejala adalah demam, sakit tenggorokan, dan sakit kepala pada tahap awal, mual, muntah, lemas. Cara pencegahan: menerapkan pola hidup bersih, termasuk mencuci tangan dengan benar, melakukan imunisasi polio. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada saran atau kritikan untuk kelompok 1? Apakah ada? Tidak, Bu. Nah, apakah sudah paham dengan yang ditampilkan oleh kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah atau bagaimana? Sudah atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah, berarti terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Kak, beri aplaus dulu. Yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami yaitu Aisy, Rajib, Aska, Nazila, dan Kiswa. Nomor 1, nama penyakit. Penyakit yang kami dapatkan adalah Penyakit yang kami dapatkan adalah nomor 1, nama penyakit tetanus. Penyebabnya adalah oleh bakteri Clostridium tetani. Gejalanya adalah kejang otot di seluruh tubuh, kesulitan menelan dan bernapas, dan demam atau berkeringat. Cara mencegahnya adalah membersihkan luka dengan baik untuk mencegah infeksi. Nomor 2, nama penyakitnya adalah skoliosis. Penyebabnya cedera atau infeksi pada tulang belakang dan juga duduk yang salah. Gejalanya tulang belakang melengkung ke samping sehingga bahu tampak tidak rata. Cara pencegahan: olahraga teratur untuk menguatkan otot punggung dan perut.
tulang. Penyebabnya cedera atau kecelakaan seperti jatuh atau tabrakan. Gejalanya nyeri hebat di area tulangnya yang patah, terutama saat bergerak. Cara pencegahannya adalah berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kepadatan tulang. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apa ada kelompok lain yang mau bertanya? Kami dari kelompok 1 akan menambahkan isi dari nomor 1, yaitu penyebabnya. Penyebabnya adalah tertusuk paku yang berkarat. Bagaimana kelompok 1? Ada masukan bagaimana kelompok 2? Ada masukan dari kelompok 1 yaitu tetanus. Penyebabnya ditambah oleh tertusuk paku yang berkarat. Bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menerima masukan dari kelompok 2? Bagaimana? Bisa menerima masukan dari kelompok 1? Bisa. Bisa. Nanti ditambahkan ya di bawahnya. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Bagaimana? Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aku untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu vitamin, salsa, putra, dan gizi. Satu, nama penyakit osteoporosis. Penyebab kekurangan kalsium dan vitamin D. Faktor usia, terutama pada wanita. Pasca menopause, gaya hidup tidak aktif dan jarang berolahraga. Gejala nyeri punggung akibat keretakan tulang belakang, postur tulang membungkuk. Cara pencegahan, konsumsi makanan tinggi kalsium, susu, keju, yogurt, dan vitamin D. Nama penyakit, kram otot. Penyebab dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Gejala nyeri tiba-tiba dan tajam pada otot yang kram. Cara pencegahan, minum air yang cukup, tubuh tetap terhidrasi. Nama penyakit, kifosis. Penyebab terutama saat duduk dan bungkuk. Sikap duduk yang salah. Gejala punggung tampak bungkuk melengkung ke depan. Cara pencegahan, melakukan olahraga yang menjaga kelenturan otot punggung. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Bagaimana kelompok lain? Ada yang menambahkan? Silakan kelompok 1. Apa yang ingin ditambahkan? Baiklah, kalau dari kelompok 1 akan menambahkan penyebab dari gram otot. Penyebab dari gram otot. Apa penyebabnya? Tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Bagaimana kelompok 3? Ada masukan dari kelompok 1, yaitu penyebab dari gram otot. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Ada yang ingin menambahkan di kelompok 3? Atau hanya kelompok 1 saja yang bisa menambahkan? Silakan kalau ada, masih ada. Apakah sudah? Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menanyakan Menambahkan atau menanyakan? menambahkan gejala dari nomor 2. Karena tidak melakukan pemanasan Gejalanya yang pertama nyeri tiba-tiba. saat olahraga. Setelah itu tidak melakukan pemanasan saat Olahraga. berolahraga.
Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menerima masukan dari kelompok 2? Nah, bisa. Ya, bagaimana bisa? Atau masih ada yang ingin ditambahkan? Lah, apakah masih ada? Nah, kalau sudah, berarti silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus untuk Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya tadi sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya ya. Sudah menampilkan semuanya, masing-masing kelompok mendapatkan 3 macam penyakit. Nah, sekarang coba diulang lagi. Apa saja penyakit? Kelompok 1 penyakit apa saja yang kamu dapatkan tadi? Lorosis, rakitis, dan polio. Nah, penyebab dan gejalanya sudah tahu? Sudah. Yang lain bagaimana? Atau masih ada yang kurang paham? Nah, kan kelompok 2 penyakit apa yang kamu dapatkan? Tetanus, skoliosis, patah tulang. Nah, penyebab dan gejalanya gimana? Apakah ada yang ditambahkan tadi atau tidak? Ada yang menambahkan? Nah, sudah ditambahkan di sana? Sudah. Nah, sudah. Kelompok 3 penyakit apa yang kamu dapatkan? Osteoporosis, Ah. otot, kifosis. Nah, osteoporosis, kram otot, dan kifosis. Nah, sekarang sebelum kita membuat latihan, Ibu ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Apakah masih semangat pada siang ini? Masih semangat atau tidak? Nah, masih. Sekarang coba duduknya berpasangan. Kita melakukan ice breaking. Nah, sekarang coba berdiri. Nah, cepat semuanya. Ayo berdiri. Nah, berdiri berpasangan. Berdirinya arah ke depan aja sedikit, gak apa-apa, arah ke depan aja. Berdirinya arah ke depan aja, gak apa-apa lah. Coba, sebelah sini juga gak apa-apa. Lah, cari tempat yang kosong yang sesuai. Ya. Nah, Kiswan ada pasangan? Ada. Nah, yang sebelah sini, Fahri dan Akbar sebelah sini. Ada yang arah ke pintu. Nah, Kiswa duduk sini sama ibu dulu. Nah, nanti tak yang dulu lagi sama saya. Nah, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke, sekarang semuanya siap. Dengarkan apa-apa. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Sekarang coba perhatikan. Coba perhatikan ya, sebelah sini. Ya, sebelah sini. Nah, semuanya dengarkan apa-apa. Are you ready? Ready. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, 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 tangkap. Bagaimana? Satu kali lagi. Satu kali lagi. Dengarkan apa-apa. Menjauh, mendekat, tangkap. Sekarang dulu. Nanti kita ulangi lagi tahap yang kedua. Dulu. Sekarang Ibu akan membagikan latihan per individu. Silakan dikerjakan di kertas yang Ibu bagikan. Pengerjaannya boleh disilangi atau dilingkari. Ada kurang satu lagi?
semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Sekarang silakan dikerjakan. Atau masih ada yang ragu? Masih ada yang ragu? Nah, bagaimana kelompok yang di sini ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Di sini ada yang kurang paham. Askar gimana? Apakah dapat? Nah, Tipani, ada yang ragu? Paham semuanya?
macam penyakit yang menyerang sistem gerak. Kalau penyakit tersebut kita nyanyikan bagaimana? Apakah bisa semuanya? Insya Allah. Ini ada musiknya. Semuanya coba perhatikan ke depan. Semuanya ikut menyanyi. Apakah mau ulangi lagi? Ya, ulangi. Coba kata lagi. Kita ulangi lagi. Penyakit sistem gerak ada bermacam-macam, termasuk rambut, osteoporosis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Jantung tubuh kaku, gampang jadi tegang, osteoporosis, venerobosan tulang, defisiensi kurang vitamin D. Baiklah anak-anak ibu, apakah masih mau speaking? Mau. Masih mau speaking? Sekarang temanya adalah buah-buahan. Ibu tulis ini ya. Apa lagi? Apel, mangga, melon, apa lagi? Jeruk. Jeruk. Jeruk tertawa sudah. Patung. Jeruk menjadi Patung. jeruk patung.
Semuanya berdiri. Nah, berdiri semuanya. Geser ke sini. Cari posisinya yang aman. Cari posisi aman. Nah, semuanya menghadap ke sini. Lihat sini, Pak. Nah, are you ready? Ready. Nah, coba perhatikan bentuknya. Apel adalah Lompat. mangga, Lari. melon, jeruk, Patung. patung. Oke, semuanya perhatikan. Nah, coba geser sini, geser arah ke sini. Nah, geser ke sini. Nah, apel, apel, melon, mangga, jeruk, apel, melon, mangga, jeruk, melon, mangga, apel, jeruk, melon, apel, patung, mangga, jeruk. Oke, biar kalian. Terima kasih. Baiklah anak-anak ibu semuanya, dengan sepanjang yang kita pelajari tadi tentang apa saja yang bisa kamu ambil, apa saja yang kita pelajari hari ini gitu. Tentang Tentang penyakit darah. Nah, tentang penyakit. Sistem gerak. Nah, ada berapa macam penyakit sistem gerak yang kamu ketahui? Ada. Coba sebutkan satu persatu, coba sebutkan. Nah, vaksin. Nah, tetanus penyebabnya apa? Apa penyebabnya IC? Oleh bakteri. Nah, oleh bakteri. Tetani Nah. terkena tertusuk Paku. paku yang berat. Paku yang berkarat. Selanjutnya apa lagi? Penyakitnya. Gerak otot. Ah, krono otot. Apa penyebabnya? Tidak melakukan pemanasan. Nah, tidak melakukan pemanasan. Nazira, apa lagi penyakitnya yang diketahui? Skoliosis. Ah, skoliosis. Apa penyebabnya? Karena sikap duduk yang salah. Ah, karena sikap duduk yang salah. Bagaimana keadaan tulang punggungnya skoliosis itu? Bengkok Ke kiri dan bengkok samping kiri dan kanan. Salsa, apa lagi? Osteoporosis. Nah, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Kekurangan kalsium vitamin D. Ah, kekurangan kalsium atau vitamin D. Nah, apa lagi? Yuki. Hiposis. Nah, kifosis. Bagaimana bentuk tulang kifosis? Ke belakang. Nah, ke belakang. Bagaimana cara pencegahannya? Duduk dengan benar. Benar. Nah, apa lagi? Masih ada? Rakitis. Nah, rakitis. Apa rakitis? Kekurangan vitamin D. Nah, kekurangan vitamin D. Bagaimana bentuk kaki orang rakitis itu? Ah, letter O. Nah, apa lagi? Tiffany, apa lagi? Nah, gerak otot. Gerak otot. Ah, sudah tadi. Yang lain lagi. Hiposis. Nah, kifosis bagaimana? Terutama saat duduk. Nah, duduknya membungkuk. Lah, masih ada? Masih. Nah, apa? Coba sebutkan. Nah, patah tulang. Tulang. Patah tulang. Apa penyebab dari patah tulang? Cedera atau kecelakaan seperti jantung atau tabrakan. Yang disebabkan oleh cedera atau terjatuh. Nah, apakah anak-anak itu sudah tahu bagaimana cara pencegahan dari penyakit sistem gerak tersebut? Sudah tahu semuanya? Nah, baiklah anak-anak ibu. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kalau ada yang ingin atau masih ada yang ingin
tanyakan kepada ibu atau masih ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Nah, apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, tidak. Nah, kalau sudah paham semuanya, ibu harapkan kepada anak-anak ibu untuk ke depannya anak-anak ibu bisa menjaga diri kita dari penyakit yang menyerang sistem gerak, terutama bagi kita yang masih muda-muda. Nah, diharapkan semuanya sudah mengetahui apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak, bagaimana pencegahannya, dan apa saja gejalanya sebelum kita terserap penyakit tersebut. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah kita. Apa yang akan kita nyanyikan? Nyanyi lagu daerah. Bare Solo atau apa? Bare Solo, Bu. Bare Solo. Bare Solo, Bu. Apa yang kita nyanyikan? Bare Solo. Oke, lagu Bare Solo. Hah? Bare Solo, Bu. Magadang atau Bare Solo? Bare Solo. Bare Solo. Nah, 1, 2, 3. Bare Solo, tanah di dandang, di Bagato, urang Balio, buni kule, jando malendang. Beni tinggal onema si sambalado, urang sungguh jalan barampe di singgah dahulu kuning kuning baru makan doange indah nampak onema sing tuwa lalu. Bare Solo, bare sanangmu, bare Solo, lama aras konyon. Udah siap? Udah, Bu. Berarti sekarang anak-anak ibu boleh pulang. Siapa yang piket, bersihkan kelasnya terlebih dahulu. Sekarang silakan pulang.